Oke, selamat malam teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, hari ini kita akan sharing tentang metode pembayaran internasional. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita perlu tahu dulu kenapa sih ada metode-metode yang berbeda dalam pembayaran atau transaksi internasional. Ya, tentu saja hal ini terjadi karena adanya perbedaan ya, baik itu perbedaan antara kursnya, mata uangnya, maupun perbedaan dari wilayahnya. Nah, karena antara penjual dan pembeli itu jauh, mereka tidak bisa ketemu secara intens, artinya di situ ada ketidakpercayaan atau trust-nya mungkin belum benar-benar tercapai ya, terjalin, sehingga masing-masing pihak masih ketakutan kalau misalnya pihak counterpartnya atau pihak lawannya itu tidak melakukan kontrak sesuai dengan yang memang sudah disepakati. Nah, dalam metode pembayaran internasional itu ada apa aja sih? Ya, jadi sebenarnya di dunia trading atau ekspor impor ada beberapa metode pembayaran yang memang sudah biasa untuk dilakukan. Nah, tentu saja di sini kita bagi berdasarkan dari resiko-resiko bagi masing-masing pihak. Ya, ada yang namanya open account. Ya, open account itu apa sih? Ya, open account intinya adalah barang dikirim terlebih dahulu, lalu pembayaran akan dikirim kemudian. Ya, nah lawannya adalah advance payment yang bawah. Advance payment ini mungkin teman-teman sudah pasti paham. Ini adalah pembayaran di muka. Jadi uangnya dibayar terlebih dahulu, setelah itu barang baru dikirim. Nah, kalau teman-teman lihat dari panah sebelah kiri dan kanan sini, ini menunjukkan tingkat dari resiko per masing-masing entitas atau masing-masing pihak. Gimana cara bacanya? Nah, simpel. Kalau teman-teman posisinya itu pembeli atau buyer, maka yang paling masuk akal atau yang paling aman untuk teman-teman gunakan adalah open account. Kenapa? Karena seperti tadi, open account itu kan barangnya dikirim terlebih dahulu ya. Jadi kalau teman-teman sebagai pembeli, barangnya akan sampai terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bisa cek barangnya, sesuainya. Kalau sudah oke, baru teman-teman lakukan pembayarannya. Sangat-sangat aman bagi pihak buyer. Nah, begitu pula sebaliknya. Yang sangat resiko apa sih? Yang sangat resiko advance payment. Jadi teman-teman bayar terlebih dahulu. Nah, ada resiko di mana nanti satu, barangnya tidak dikirim, atau yang kedua dikirim tapi tidak sesuai spesifikasi ya. Nah, itu resiko bagi sisi pembeli. Vice versa sama dengan posisi dari seller atau penjual, tinggal dibalik aja. Kalau penjual beresikonya, yang paling beresiko adalah open account ya, karena barang dikirim terlebih dahulu, pembayaran berikut kemudian. Lalu yang paling aman pasti advance payment. Kenapa? Ya, kan Bapak Ibu atau teman-teman terima uangnya dulu. Nah, terima uangnya, di situ nanti ada spare waktu untuk teman-teman beli barangnya terlebih dahulu atau dilakukan pengolahan lebih lanjut. Setelah itu selesai barangnya, baru dilakukan pengiriman. Ya. Nah, karena ada resiko di antara open account dan advance payment, maka timbullah metode pembayaran yang lainnya ya. Di situ ada yang namanya dokumen against acceptance ya, dan ada juga yang namanya dokumen against payment, bisa disebut DA dan DP. Di sini sudah melibatkan bank ya. Lalu ada juga yang paling aman yaitu letter of credit atau LC. Seperti apa sih metode pembayaran yang telah kita ulas sedikit ini? Nah, mari kita bahas lebih dalam. Ya, jadi teman-teman, ini adalah flow-nya. Ya,
Sebenarnya kalau teman-teman mau belajar atau memahami perdagangan internasional, simpelnya cukup pahami 4 titik atau 4 spot ya. Yang pertama adalah seller, buyer, lalu buyer's bank, banknya si buyer, dan seller's bank ya. Ini penting karena semuanya akan berkutat di 4 spot atau 4 titik ini ya, 4 entitas ini ya. Kalau open account jadi kurang seperti ini. Simpelnya adalah antara seller dan buyer ada kontrak ya. Lalu setelah setuju, misalnya disepakati pembayarannya adalah menggunakan open account, maka seller akan kirim barang dan dokumen-dokumennya ke tempat tujuannya yang tadi disepakati, biasanya ke tempatnya buyer ya. Nah, setelah buyer terima barang dan terima dokumennya, baru nih si buyer melakukan pembayaran. Biasanya karena terbatas dengan tempat, maka pembayaran dilakukan melalui bank ya. Di sini si buyer akan melakukan pembayaran, akan datang ke banknya dia akan melakukan pembayaran ke rekening tujuan dari si seller ya, simple. Ya. Berikutnya adalah advance payment, kebalikannya dari open account ya. Nah, kalau yang ini setelah sepakat, poin 1, seller and buyer mengadakan kontrak. Nah, disepakati pembayarannya adalah advance payment, maka buyer akan datang ke banknya mereka, mereka akan melakukan pembayaran ke banknya si seller. Nah, setelah uangnya diterima oleh seller, baru dilakukan pengiriman barang dan dokumen. Ya, kebalikannya aja. Oke, yang berikutnya adalah Documents Against Payment atau DP. Nah, untuk atau biasa juga disebut collection payment-nya ya. Jadi kalau teman-teman biasanya nanti ada deal dengan buyer, terus dia bilang saya mau payment-nya collection. Nah, itu nanti ada 2, ada yang DP ini sama yang nanti akan kita bahas DA, Document Against Acceptance ya. Flow-nya seperti apa kalau DP? Kurang lebih sama. Ada 4 kotak, tapi di sini lebih banyak ya, lebih banyak untuk transaksinya. Ya, yang pertama sama, selalu diawali dengan kontrak antara seller dan buyer. Nah, setelah sepakat paymentnya menggunakan dokumen against payment, lalu si seller, poin 2, akan mengirim barang ya, barangnya akan dikirim ke buyer, tapi dokumennya akan dikirim ke banknya seller ya. Kalau yang tadi open account dan advance payment, dokumen beserta barang dikirim langsung ke buyer. Tapi kalau di sini sudah ada keterlibatan bank, jadi barangnya yang poin 2 akan dikirim ke buyer, tapi dokumennya akan dikirim ke bank ya. Setelah dilakukan pengiriman dokumen ke bank ya, nanti banknya si seller dia akan mengirimkan ya, dia akan mengirimkan dokumennya ke banknya buyer ya, 3B ya. 3B dokumennya dikirim dari banknya seller ke banknya buyer. Nah, setelah diterima nanti dikasih tahu tuh nomor 4 nih, si bank buyer akan bilang, hey buyer, ini loh ada dokumen-dokumen atas transaksi ekspor kamu. Nah, silakan diambil. Nah, nanti yang 4 atas yang ini, nah bayarnya akan datang ke banknya buyer, dia akan ambil dokumennya, lalu dilakukan pembayaran. Nah, di sini pembayarannya atas unjuk atau side ya. Jadi pada saat ambil dokumen, si bayarnya datang ke bank ambil dokumen, di saat yang sama dia akan melakukan pembayaran. Ya, nanti poin 5A, pembayaran dilakukan ke seller melalui banknya seller, nanti 5B banknya akan mengkredit ke rekeningnya seller. Ya, di sini ada keterlibatan dari bank. Oke. Yang berikutnya adalah DA, Documents Against Acceptance.
Flow-nya sama dengan DP, perbedaannya adalah di jangka waktunya atau kita biasa sebut tenor ya. Kalau flow-nya sama, diawali dari kontrak, setelah itu nomor 2 barangnya dikirim ke buyer ya. Seller akan mengirim dokumen ke banknya, nanti banknya seller akan kirim dokumen ke banknya buyer. Nah, banknya buyer akan informasikan ke buyer bahwa dokumennya sudah tiba. Buyer akan datang ke bank, dia akan bilang, ya saya akan ambil dokumennya karena saya mau ambil barang. Ya, karena di dokumen yang dikirim itu ada dokumen pengangkutan untuk pengambilan barang nanti di bea cukai. Nah, bedanya dengan yang DP adalah dari sisi tenornya. Kalau tadi yang DP itu tenornya atas ujuk atau side, artinya buyer pada saat ambil dokumen maka harus melakukan pembayaran. Nah, kalau DA itu sudah disepakati bahwa pembayarannya misalnya 30 hari dari tanggal BL. Seandainya tanggal BL adalah tanggal 1 bulan Desember, maka pembayarannya akan dilakukan tanggal 1 bulan Januari tahun berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi pada saat si buyer ambil dokumen ke banknya buyer, nanti si banknya buyer akan mengirimkan informasi melalui SWIFT. Informasinya kurang lebih adalah menginformasikan bahwa dokumennya sudah diambil dan akan dilakukan pembayaran dalam 30 hari setelah tanggal BL, atau kalau ilustrasi yang tadi tanggal 1 di bulan Januari. Ya. Nah, kapan nih pembayarannya nanti dilakukan? Ya, nanti tanggal 1 Januari si banknya buyer akan mendebet atau memotong meminta uangnya kepada buyer, dan akan dilakukan pembayaran kepada banknya seller. Nanti di 1 Januari bank seller akan mengkredit ke rekeningnya seller. Nah, perbedaannya di situ. Jadi kalau DP langsung dibayar, kalau DA akan dilakukan akseptasi terlebih dahulu, lalu baru dilakukan pembayaran pada saat jatuh tempo. Nah, apakah di sini ada resiko? Ya, tentu ada resiko. Kenapa? Karena kalau misalnya kita berbicara tentang metode pembayaran DA, walaupun ada akseptasi, tapi akseptasinya adalah akseptasi dari buyer. Ya, jadi si bayarnya yang bilang, saya ambil dokumen, nanti tanggal 1 Januari saya akan bayar. Si banknya buyer hanya meneruskan informasi dari buyer. Artinya, kalau ternyata 1 Januari bayarnya tidak bayar, ya, pihak seller melalui banknya tidak bisa melakukan penagihan. Kenapa? Karena pihak bank seller, pihak bank buyer itu hanya meneruskan informasi dari buyer. Ya, jadi mereka akan tetap menagih ke buyer. Nah, kapan jadi kalau dibayarnya? Kalau tanggal 1 bayar nggak bayar? Ya nanti pada saat misalnya tanggal 2 atau tanggal 3 bayar ada uangnya, menyetorkan uangnya, baru si bank buyer melakukan pembayaran. Ya, jadi tetap ada risiko karena kembali lagi akseptasi atau janji bayarnya itu adalah janji bayar dari buyer, bukan dari bank, ya. Nah, karena ada resiko tadi, maka timbullah satu instrumen pembayaran lagi yang biasa disebut sebagai letter of credit. Ada yang biasa ngomong LC, ada yang ngomong documentary credit, DC, itu sebenarnya sama aja, ya. Intinya adalah suatu janji yang pasti dari issuing bank. Nah, ini yang membedakan. Kalau DA tadi janjinya adalah dari buyer, kalau kita ngomongin LC janjinya dari bank. Artinya janjinya kuat, ya, kita bisa pegang karena yang menjamin pembayaran adalah pihak bank, ya. Kita ulang lagi.
Keywordnya kalau LC adalah janji yang pasti dari issuing bank, dari bank penerbit yang bersifat irrevocable untuk melakukan pembayaran kepada siapa? Kepada beneficiary. Jadi janji dari issuing bank kepada si beneficiary. Beneficiary siapa sih? Beneficiary itu penjual, ya, si seller, ya. Tapi ada syaratnya, ya. Si bank penerbit LC akan melakukan pembayaran kepada beneficiary atas dokumen-dokumennya beneficiary. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah dokumen yang diberikan oleh beneficiary atau seller atau penjual itu harus sesuai dengan syarat dan kondisi LC atau biasa disebut complying presentation, ya. Jadi syaratnya adalah dokumennya harus comply. Nah, kita masuk dulu ke flow-nya. Flow-nya sama, ada 4 kotak, 4 spot, 4 entitas. Ya, yang pertama dari pembeli, ya, applicant atau pembeli atau buyer dan penjual. Oke. Nah, yang pertama setelah ada kontrak, ya, setelah ada kontrak dulu nih, udah sepakatan nih antara si penjual dan pembeli. Oke nih, kita mau deal transaksi, nanti pembayarannya menggunakan LC atau letter of credit. Nah, setelah oke, si buyer, pembeli atau applicant itu akan datang dulu ke issuing bank, bank penerbit. Ya, dia akan bawa aplikasi, memberikan persyaratan-persyaratan. Intinya adalah memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan untuk penerbitan LC. Ya. Nah, poin 2 nih, nanti issuing bank akan kirim melalui SWIFT LC-nya kepada banknya penjual, Bank BNF. Setelah diterima, Bank BNF akan info, "Hai beneficiary, saya terima LC nih dari si applicant atau pembeli, ya. Ini loh LC-nya." Nah, setelah terima LC, penjual atau beneficiary akan melakukan proses shipping, ya. Mereka akan menyiapkan barang-barangnya yang dibutuhkan beserta dengan dokumen-dokumennya. Nah, maka setelah oke semua, barang akan dikirim langsung ke pelabuhan tujuan. Biasanya tempat di mana si pembeli atau aplikasinya berada. Dokumennya akan dikirim ke banknya beneficiary. Ya. Nah, setelah diterima oleh bank beneficiary, bank beneficiary akan mengirimkan dokumennya kepada issuing bank. Ya. Nah, issuing bank ini karena dia yang janji untuk bayar kepada si penjual atau beneficiary, maka di issuing bank ini mereka harus melakukan pengecekan dokumennya. Pengecekannya seperti apa sih? Ya, mereka akan melakukan pengecekan secara horizontal dan vertikal. Horizontal yaitu pengecekan dokumen yang diterima terhadap klausa-klausa atau syarat dan kondisi dari LC, letter of credit, dan horizontal yaitu pengecekan kesesuaian antar dokumen. Kalau dokumennya ada 1, 2, 3, ya berarti ketiga-tiganya harus sinkron nih, data-data yang sama antara ketiga dokumen itu harus sinkron, ya. Nah, kalau ternyata pada saat pengecekan di issuing bank ditentukan oleh issuing bank, oh ini ternyata dokumennya sesuai nih dengan syarat dan persyaratan LC alias comply with, ya. Compliant presentation biasa disebut juga comply with. Kalau misalnya dia sudah comply with, maka akan diinfokan kepada pembeli, kepada si buyer, buyer, dokumennya atas LC kamu yang dokumen atas LC yang kamu terbitkan itu sudah kami terima dan kami cek comply, ya, silakan ambil. Nah, pada saat dia datang ke bank, ternyata tenornya adalah sight atas unjuk, maka dia ambil dokumennya, issuing bank akan melakukan pembayaran, ya, seperti itu. Nah, tapi bedanya dengan yang DP tadi adalah pada saat si issuing bank dia terima dokumen, ya,
Dan sesuai peraturannya kalau site dia issuing bank punya waktu 5 hari kerja. Pada saat 5 hari kerja dokumennya dia comply ya, tanpa nunggu pembeli atau aplikannya bayar, issuing bank harus bayar ke beneficiary bank ya. Nah, jadi nomor 7 nih, apapun kondisinya, kalau dokumennya comply, maksimal 5 hari kerja setelah dokumen diterima, issuing bank bayar ya, karena issuing bank kan janji untuk bayar. Dilakukan pembayaran kepada bank beneficiary, jadi bank beneficiary mengkredit rekeningnya beneficiary. Nah, seperti itu kalau letter of credit. Nah, simpelnya adalah seperti itu. Tapi nanti kita akan bahas di video lebih lanjut tentang apa sih jenis-jenis LC-nya ya. Kalau simpelnya memang cuma flow-nya simpelnya adalah seperti ini. Cuma nanti kita akan dalami lagi jenis-jenisnya LC seperti apa. Kita akan lihat dari sisi tenornya ada LC apa aja. Kita lihat dari jenisnya, irrevocable, revocable, nanti ada red clause, ada green clause, pokoknya akan kita dalami bareng-bareng di video berikutnya. Terima kasih. Kalau misalnya memang teman-teman rasa bermanfaat, silakan untuk share pengetahuan ini yang bagikan kepada teman-teman yang lain ya. Harapannya adalah dengan paham tentang metode pembayaran, maka ekonomi Indonesia bisa lebih maju, akan banyak eksporter baru yang akan timbul atau muncul di Indonesia ini ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Kalau misalnya ada pertanyaan, feel free untuk komen, pasti kita akan balas. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.